Amin, puji Tuhan, seperti ada lirik lagu, ada pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Puji Tuhan untuk saksian dan juga lagu pujian yang sangat menguatkan iman kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Baik, saat ini kita akan masuk ke sesi doa, dan saya sudah bersama dengan Pendeta Egy Mangin. Halo Pak Pendeta, Shalom, selamat sabat. Shalom, selamat sabat. Selamat sabat Pendeta. Jadi kita sudah dimasuk ke sesi doa Pak Pendeta. Jadi saya akan membacakan permohonan doa. Nanti Pendeta dipersilahkan untuk memberikan ayat kekuatan dan juga mendoakan permohonan doa yang sudah masuk ke dalam redaksi Hope Channel Indonesia. Baik, kita mulai ya Pak Pendeta ya. Saat ini saya akan membacakan dari Ibu Nura. Mohon doakan agar kami sekeluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Secara khusus untuk suamiku, kiranya diberkati selalu dalam pekerjaannya. Selanjutnya dari Ibu Resti, mohon doakan ibu kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan. Doakan juga untuk anak kami yang akan menghadapi ujian sekolah dalam waktu dekat. Selanjutnya datang dari Ibu Neti, mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit di bagian kaki. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan dengan sepenuhnya. Lalu datang dari Bapak Stefanus, mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam kondisi sakit di bagian lambung. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dengan sepenuhnya. Baik Pak Pendeta, persilakan untuk memberikan ayat kekuatan juga mendoakan. Baik, saya rindu untuk membacakan di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ayat ini memberikan kita motivasi bahwa ketika kita menyerahkan segala perkara kita kepada Tuhan, kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang tak berdaya, manusia yang lemah, mungkin di dalam kondisi kesehatan kita, di dalam fisik kita, mungkin di dalam tantangan pekerjaan, di dalam pergumulan hidup. Tapi ingat selalu bahwa ayat ini memberikan kita kekuatan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Tetapi kita menyadari bahwa bukanlah kekuatan dan apa yang di dalam diri kita yang memampukan kita, tetapi kita menyadari di sini bahwa kekuatan itu bersumber daripada Tuhan. Dan biarlah ini akan memotivasi kita untuk selalu sadar walaupun di dalam keadaan yang lemah, Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat, yang mampu untuk memberikan kita kekuatan dalam menghadapi setiap keadaan yang kita alami. Untuk itu, mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Mari berdoa. Tuhan kami di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih banyak oleh karena kami bisa datang kepada Tuhan pada malam hari ini untuk berdoa kepadamu. Hamba-Mu rindu untuk berdoa ya Tuhan pada saat ini bagi hamba-hamba Tuhan yang sudah memohonkan akan permohonan doa. Kami berterima kasih ya Tuhan, walaupun kami manusia yang sangat terbatas dan lemah. Tetapi kami mengingat ya Tuhan, bahwa Engkau berjanji untuk memberikan kami kekuatan. Bukan hanya kekuatan Tuhan, tetapi dalam pemulihan kami yang sempurna. Itulah sebabnya Tuhan pada saat ini, hamba-Mu rindu berdoa bagi Ibu Nura, yang rindu untuk didoakan bersama dengan keluarga ya Tuhan, supaya mereka di dalam keadaan yang sehat. Secara khusus Tuhan berdoa bagi suami dari Ibu Nura, biarlah dia akan diberkati selalu di dalam pekerjaannya. Senantiasa ya Tuhan, biarlah mereka berada di dalam lindungan dan naungan Tuhan. Hamba-Mu berdoa juga bagi Ibu Resti, biarlah ya Tuhan di dalam keadaan yang sakit, khususnya untuk ibu daripada Ibu Resti yang sakit Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang Tuhan, bahwa Tuhan yang akan memberikan kekuatan di dalam kondisi sakit, Tuhan yang akan memberikan kekuatan di dalam kondisi ini untuk bisa disembuhkan. Kiranya kuasa kasih-Mu Tuhan memberikan kepulihan kepada ibu dari Ibu Resti, juga anak dari Ibu Resti ya Tuhan yang sedang menghadapi ujian sekolah. Dalam waktu dekat, biarlah dia bisa mempersiapkan dirinya dengan baik. Kami percaya Tuhan akan memberkati. Hamba-Mu rindu berdoa juga Tuhan bagi Ibu Neti, mendoakan
di dalam keadaan sakit, khususnya di bagian kaki. Biarlah Tuhan akan menolong dia sehingga dapat dipulihkan dan dapat disembuhkan sepenuhnya. Hamba-Mu rindu berdoa ya Tuhan bagi Bapak Stefanus. Berkatilah Bapak Stefanus yang dalam kondisi sakit khususnya di bagian lambung. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Biarlah Tuhan yang akan menopang dan menjamah tubuhnya yang sakit. Kami percaya selalu ya Tuhan, bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Biarlah janji ini Tuhan akan memberikan kami selalu kekuatan, bahwa Tuhan, ketika kami belajar untuk bergantung sepenuhnya kepadamu, Engkau tidak pernah akan meninggalkan kami. Engkau akan bersama-sama dengan kami. Engkau akan menjawab doa kami. Engkau akan memberikan kesembuhan. Engkau akan memberikan kekuatan. Engkau akan memberikan pertolongan, sehingga kami dapat dipulihkan di dalam kuasa kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih banyak Pak Pendeta untuk ayat penguatan dan juga doa untuk kita semua. Saat ini saya akan kembali membacakan permohonan doa yang telah masuk ya Pak Pendeta ya. Saat ini datang dari Saudari Florence. Mohon doakan saya saat ini dalam pelayanan sebagai misionaris, kiranya jiwa-jiwa yang saya layani dapat mengikut Tuhan dengan sepenuhnya. Selanjutnya datang dari Rismawati Manik. Tolong doakan saya yang saat ini sedang sakit asam lambung. Kiranya Tuhan menyembuhkan. Terima kasih. Selanjutnya datang dari Melki Welan. Mohon dibawakan ke dalam doa untuk teman kita, Nathanael Sitomorang, yang mengalami kecelakaan pada minggu yang lalu dan berkati juga operasi pertama yang sudah dilakukan. Lalu operasi yang kedua akan dilakukan pada hari Senin ini. Kiranya operasi yang kedua dapat berjalan dengan baik. Doakan juga untuk KKR yang akan berlangsung di Nanggapino. Kiranya banyak jiwa-jiwa yang ingin menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Doakan juga untuk pembangunan gereja yang ada di Pontianak, kiranya dapat berjalan dengan baik. Baik Pendeta, kami persilakan untuk memberikan ayat kekuatan dan mendoakan. Baik, saya akan membuka ayat di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat ini mengingatkan kita untuk bisa senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Oleh karena di dalam Tuhanlah kita dapatkan kekuatan yang baru. Itu diumpamakan seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dan mereka berlari dan tidak akan menjadi lesu. Biarlah ini akan menolong kita untuk senantiasa menantikan Tuhan. Kita bergumul, kita berjuang, kita mungkin sakit, kita mungkin sementara mempunyai harapan di dalam setiap aktivitas pelayanan dan pekerjaan kita. Tapi ingatlah selalu bahwa ketika kita belajar untuk menantikan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan kami di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur oleh karena Tuhan memberikan kami janji bahwa walaupun di dalam kondisi kami yang lemah, di dalam kondisi di mana kami tidak mengetahui akan masa depan, kami bergumul dan berjuang ya Tuhan, tetapi kami diingatkan kembali untuk menanti-nantikan Tuhan. Oleh karena di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru. Di dalam Tuhan kami dimampukan untuk memperoleh kuasa. Di dalam Tuhan ada jaminan dan kepastian. Malam hari ini ya Tuhan, hamba-Mu rindu datang berdoa. Bagi saudara Florence, biarlah senantiasa ya Tuhan di dalam pelayanannya sebagai misionari. Kiranya di dalam pelayanan ini ada banyak orang-orang yang dia layani dengan baik. Sehingga pelayanan yang dilakukan Tuhan akan menjadi berkat bagi orang-orang yang dia layani. Berikan dia kekuatan, berikan dia kuasa ya Tuhan. Dia bekerja sepenuh hati seperti Engkau yang telah mengutus dia. Berdoa ya Tuhan bagi Rismawati Manik saat ini yang sedang sakit lambung. Kiranya tangan-Mu Tuhan yang penuh kasih dapat menyembuhkan dia, dapat menopang akan tubuhnya, dapat menolong dia untuk dapat dipulihkan, sehingga Tuhan dia bisa dapat disembuhkan.
Ada pokok doa juga yang disampaikan oleh Melki Welan ya Tuhan. Berdoa bagi Nathanael Situmorang yang mengalami kecelakaan Tuhan. Yang saat ini sementara dirawat dan juga dilakukan operasi ya Tuhan. Pada kali yang pertama, kami mohon doa ya Tuhan, biarlah Tuhan akan menuntun nantinya dan akan ada nanti operasi lanjutan yang akan dilakukan. Tuhan kiranya menolong. Biarlah kasih sayang-Mu Tuhan akan memberkati Nathanael, dia bisa dipulihkan. Sehingga Tuhan operasi nanti yang akan dilaksanakan pada hari Senin mendatang boleh berjalan dengan baik. Dan biarlah ya Tuhan dengan operasi ini dia dapat dipulihkan di dalam kondisinya yang lebih sempurna. Berdoa juga Tuhan bagi KKR yang sementara berlangsung di Nanggapino. Biranya KKR ini bisa berjalan dengan baik. Banyak orang diberkati ya Tuhan. Dan mereka boleh menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Dan menjalani akan hidup yang semakin diperbarui untuk mengikut Tuhan. Bagi pembangunan gereja juga yang ada di Pontianak, kiranya bisa berjalan dengan baik. Sehingga gereja ini nantinya Tuhan dapat menjadi pusat pengaruh yang dapat melayani masyarakat di sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih oleh karena kami berdoa, menanti-nantikan Tuhan untuk senantiasa menolong kami menyadari bahwa Tuhan akan memberikan kami kekuatan yang baru untuk dipulihkan, untuk disembuhkan, untuk menjalani pelayanan, untuk menjadi saluran terang dan berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih oleh karena kuasa-Mu. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saat ini kita akan kembali lagi dalam sesi doa dan saya masih bersama dengan Pendeta Egy Mangin. Shalom Pak Pendeta. Ya, shalom. Shalom Pak Pendeta, jadi saya akan kembali membacakan doa yang sudah masuk, lalu Pendeta akan dipersilahkan untuk membagikan ayat penguatan dan juga mendoakan ya Pak Pendeta ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Saat ini datang dari James Lay. Tolong doakan anak-anak saya dan istri supaya tetap setia kepada Tuhan Yesus. Doakan juga kesehatan kami sekeluarga, terlebih kesehatan mata saya, penglihatan kabur. Terima kasih. Amin. Selanjutnya datang dari Rita Sinaga. Mohon doakan saya agar Tuhan sembuhkan saya dari sakit penyakit yang saya alami. Terima kasih. Lalu datang dari Edi Pakasi. Tolong doakan supaya penyakit ayang saya derita yang disebabkan virus dapat disembuhkan Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya datang dari Saudari Dona. Doakan kami sekeluarga sehat selalu, lebih taat dalam Tuhan, selalu tentram dalam keluarga, diberkati dalam usaha dan pekerjaan, diberkati dalam jodoh dan pencantuman gelar boleh segera dilakukan. Amin. Terima kasih. Baik Pak Pendeta, dipersilakan untuk memberikan ayat kekuatan juga mendoakan. Baik, saya rindu untuk baca di dalam Mazmur pasal 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu hatiku bersorak-sorai. Dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Ayat ini memberikan kita kekuatan. Bahwa kekuatan adalah Tuhan sendiri. Bahkan dia menjadi perisai bagi kita. Di dalam keadaan yang sakit, di dalam keadaan yang bergumul, di dalam keadaan mungkin kita menghadapi masalah di dalam keluarga, Tuhan yang akan menjadi kekuatan dan perisai kita. Itulah sebabnya bahkan di dalam pergumulan sekalipun kita dipanggil dan diundang untuk bisa bersorak dan bersorai bersyukur kepadanya. Oleh karena Dia yang senantiasa akan memberikan pertolongan dan kekuatan. Tuhan sendiri yang akan menjadi benteng dan perisai bagi kita. Itulah sebabnya saya undang kita tunduk kepala dan kita berdoa. Maha mulia dan kudus Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi Bapak James Lai untuk mendoakan bersama dengan anak dan istri supaya tetap setia di dalam Tuhan. Mendoakan kesehatan mereka ya Tuhan. Terlebih khusus kesehatan mata dari Bapak James Lai yang ada penglihatan kabur. Berdoa Tuhan bagi Rita Sinaga. Semoga dia dapat disembuhkan dari penyakit yang sementara dialami. Tuhan menolong
agar dia bisa dapat dipulihkan. Berdoa bagi Bapak Edi Pakasi, Tuhan tolong sehingga penyakit ayang yang disebabkan oleh virus dapat disembuhkan. Di dalam kondisi ini ya Tuhan, biarlah kuasa dan tangan-Mu yang penuh kasih dapat menyembuhkan. Berdoa bagi Saudari Dona, berdoa bagi dia sekeluarga agar dia dan sekeluarga dapat sehat, lebih taat kepada Tuhan, selalu tentram di dalam keluarga, diberkati dalam usaha dan pekerjaan, dan khususnya agar Saudari Dona ini dapat diberkati di dalam jodohnya di masa mendatang Tuhan. Dan juga pencantuman gelar boleh segera dilakukan. Kami mohon kasih-Mu selalu Tuhan kepadanya agar dia dapat senantiasa melihat akan maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih untuk Tuhan sudah menjadi perisai bagi kami. Tuhan sudah menjadi kekuatan dalam hidup kami. Ini alasan kami untuk datang bersorak dan bersyukur kepadamu ya Tuhan di dalam setiap keadaan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih banyak Pak Pendeta. Kita akan kembali melanjutkan sesi doa saat ini. Datang dari Agnes Sibarani. Mohon doakan anak-anak saya agar tetap setia di dalam kebenaran. Terima kasih. Rista Torop, mohon dibawa dalam doa suami saya dan anak-anak saya supaya selalu setia kepada Tuhan. Selanjutnya, datang dari Lis PGK. Tolong doakan agar saya dapat berjalan seperti semula lagi. Terima kasih. Selanjutnya datang dari Pialina Huta Barat. Mohon doakan suami saya, Bapak Richard Nainggolan, sedang menjalani fisioterapi duduk dan berdiri. Semoga Tuhan menolong pemulihannya. Mohon doa juga buat anak kami hendak ujian final dan nilai yang bagus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Pak Pendeta, dipersilahkan untuk membagikan ayat penguatan dan juga mendoakan. Baik, saya mau membaca di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ayat ini memberikan kita juga kekuatan bahwa terkadang mungkin Tuhan mengizinkan ada kelemahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetap ingatlah selalu bahwa justru dalam kelemahan seperti ini, Tuhan bisa bekerja dan kuasa kasih-Nya itu lebih sempurna kelihatan oleh karena bukan apa yang kita lakukan yang dilihat oleh orang, tetapi apa yang Tuhan sudah lakukan itu akan menolong orang lain juga bisa melihat bahwa di dalam kelemahan kita justru kasih karunia Tuhan akan lebih kelihatan. Itulah sebabnya biarlah ini akan menolong bagi pemirsa untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan, senantiasa kuat di dalam kelemahan kita, oleh karena Tuhan akan menunjukkan kuasa kasih-Nya bekerja lebih nyata lagi. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan kami di sorga, terpujilah nama-Mu. Pada saat ini ya Tuhan kami datang kembali. Oleh karena hamba-hamba-Mu ya Tuhan, rindu untuk didoakan pada malam hari ini. Ada Agnes Sibarani yang rindu untuk didoakan untuk anak-anaknya ya Tuhan, agar mereka boleh tetap setia di dalam kebenaran. Kami percaya Tuhan bahwa doa ini adalah doa memohon agar orang-orang tetap setia di dalam Tuhan. Kami memohon doa juga Tuhan bagi Rizka Torop. Biarlah senantiasa Tuhan, suami dan anak-anak selalu setia kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mereka di dalam Tuhan. Mereka sekeluarga boleh mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Kami berdoa bagi Lies juga Tuhan pada saat ini mendoakan agar dia dapat berjalan seperti semula lagi. Mungkin ada gangguan Tuhan di kakinya, kami mau serahkan dia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan kiranya memberkati. Kami memohon doa ya Tuhan bagi Pialina Huta Barat. Biarlah senantiasa Tuhan menolong suami Bapak Richard Nainggolan yang sedang menjalani fisioterapi untuk bisa duduk dan berdiri. Semoga Tuhan dapat menolong dia dalam pemulihannya. Memohon juga doa Tuhan
bagi anak mereka yang hendak ujian final dan mendapatkan nilai yang bagus, biar dalam persiapan yang ada Tuhan, mereka boleh mempersiapkan diri dengan baik agar bisa mengikuti ujian juga dengan baik. Biarlah permohonan-permohonan doa kami ya Tuhan, di dalam kelemahan kami mengingat selalu Tuhan, bahwa kasih karuniamu akan jauh lebih nyata kelihatan, bahwa Tuhan benar-benar yang akan menopang, Tuhan benar-benar yang bekerja, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih banyak Pendeta untuk ayat penguatan dan juga doa sekalian. Baik, saat ini kita akan kembali ke dalam sesi doa dan saya masih bersama dengan Pendeta Edi. Selamat sahabat Pak Pendeta. Baik, selamat sahabat. Oke Pak Pendeta, saya akan kembali membacakan ya Pak Pendeta ya untuk doa-doa yang sudah masuk dalam redaksi kami. Baik, saat ini datang dari Zeno. Mohon doakan perjalanan kami dari Kuala Lumpur ke Medan supaya lancar tiba dengan selamat. Selanjutnya datang dari Novi Clarissa. Mohon doakan saya hari Senin ini akan mengikuti ujian kenaikan sekolah dan doakan saya agar dapat tumbuh lebih dalam mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya datang dari Evia Laloan. Tolong doakan kami anak-anak, cucu-cucu agar kenal Tuhan Yesus, membaca firman, menjadi pelaku firman sampai Maranatha. Amin. Selanjutnya dari Laihim Sogiak, tolong doakan anak-anak saya agar setia datang ke gereja setiap Sabat. Baik Pak Pendeta, dipersilakan untuk ayat kekuatan dan juga mendoakan. Baik, saya akan baca di dalam Mazmur pasal 46 ayat 2 sampai 4. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Ayat ini mengingatkan kepada kita, bagi pemazmur, Allah itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Ini juga memberikan kita harapan bahwa di dalam Tuhan kita ada jaminan, di dalam Tuhan kita diberikan kepastian. Itulah sebabnya ada banyak tantangan dan ada banyak pergumulan digambarkan seperti bumi yang berubah, seperti gunung-gunung yang guncang bahkan yang ada di dalam laut, dan bahkan dibilang ribut dan berbuih airnya, dan gunung-gunung goyah oleh geloranya. Jadi apapun yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mengingat bahwa fokus dan pandangan kita ada pada Tuhan. Oleh karena perlindungan dan kekuatan ada bersama dengan Tuhan yang memberikan kita jaminan. Itulah sebabnya biarlah ini akan memberikan kita kekuatan dan motivasi selalu dalam setiap tantangan dan pergumulan yang kita hadapi. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan kami di sorga, terpuji namamu Tuhan pada malam hari ini. Kami kembali datang kepadamu ya Tuhan, oleh karena kami menyadari begitu lemah dan tak berdayanya kami. Tetapi Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah tempat perlindungan dan kekuatan kami. Itu sudah terbukti ya Tuhan. Hamba-Mu datang pada saat ini berdoa bagi Seno. Mohon didoakan bagi perjalanan mereka dari Kuala Lumpur ke Medan supaya bisa berjalan dengan baik. Tuhan senantiasa memimpin perjalanan mereka. Berdoa bagi Novi Clarissa ya Tuhan. Berdoa pada hari Senin ini, dia akan mengikuti ujian kenaikan sekolah. Dan biarlah ya Tuhan dia bisa ikuti ujian ini dengan baik, mempersiapkan dirinya ya Tuhan. Dan dia juga agar dapat tumbuh lebih dalam mengenal Tuhan Yesus di dalam pertumbuhan kerohaniannya. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan bagi Evi Laloan, Tuhan kiranya memberkati bersama-sama dengan anak dan cucu-cucu agar kenal dengan Tuhan. Mereka boleh senantiasa rajin untuk membaca firman Tuhan dan menjadi pelaku firman sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Biarlah kerinduan ini Tuhan akan berkati. Berkati bagi Laihim Sugiak. Biarlah senantiasa ya Tuhan anak-anaknya ya Tuhan setia datang ke gereja setiap hari Sabat.
Biarlah Tuhan permohonan-permohonan doa yang dinaikkan oleh hamba-hambamu ya Tuhan, ketika mereka menghadapi tantangan dan pergumulan di dalam hidup, ketika mereka memohon perlindungan, ketika mereka memohon untuk dicerahkan Tuhan, Tuhan menolong mereka untuk senantiasa boleh datang dan mendapatkan diri mereka berada di dalam naungan kasih sayang Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Pendeta. Kita akan kembali masuk ke dalam sesi doa. Saya akan kembali membacakan. Saat ini datang dari Bapak Agustinus. Mohon doakan saya beberapa hari ke depan akan memanen ikan yang saya pelihara di kolam ternak. Kiranya panen dapat berjalan dengan baik dan hasilnya memuaskan. Selanjutnya datang dari Bapak Melki. Mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam kondisi kurang baik dalam kesehatan. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan. Lalu dari Ibu Rafael, mohon doakan anak saya agar boleh menjadi anak yang mendengar dan patuh kepada orang tua. Kiranya Tuhan menolong. Lalu datang dari Bapak Dion, mohon doakan saya agar dalam waktu dekat ini bisa mendapatkan pekerjaan yang baik untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan biaya anak-anak yang sedang kuliah dan sekolah. Baik Bapak Pendeta, dipersilakan untuk ayat kekuatan dan juga mendoakan. Baik, saya rindu untuk baca di dalam Yohanes pasal 16 ayat 23. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkan hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ini adalah ayat yang memberikan kita selalu kekuatan, bahwa Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera. Mungkin kita berpikir bahwa damai sejahtera ini kesenangan, tetapi kalau kita melihat bahwa damai sejahtera ini sebenarnya adalah rasa ketenangan di dalam Tuhan, walaupun mungkin kita tidak dalam kondisi yang senang, walaupun kita mungkin di dalam kondisi yang bergumul, walaupun kita sementara di dalam kondisi yang mempunyai banyak masalah dan tantangan hidup, tetapi damai sejahtera ini adalah ketenangan di dalam menghadapi setiap tantangan. Itulah sebabnya damai sejahtera ini diberikan kepada kita. Dan Tuhan memberikan janji kepada kita bahwa walaupun kita menderita, tetapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ini adalah ayat yang sangat relevan untuk kita pegang, untuk kita selalu ingat bahwa Tuhan telah mengalahkan dunia. Itulah sebabnya damai sejahtera itu akan menjadi bagian kita oleh karena Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan kami di surga, terpuji namamu Tuhan pada malam hari ini. Ketika kami kembali datang Tuhan untuk berdoa. Yang pertama bagi Bapak Agustinus. Pada saat ini ya Tuhan, beliau rindu untuk didoakan akan panen ikan yang dipelihara Tuhan saat ini. Biarlah panen ini bisa berjalan dengan baik dan hasilnya memuaskan ya Tuhan. Berdoa ya Tuhan bagi usaha yang dikelola ini, semoga ini akan menjadi berkat di dalam kehidupan mereka dalam keluarga. Berdoa bagi Bapak Melki, biarlah Tuhan senantiasa memberkati di dalam kondisi kesehatan yang terganggu Tuhan. Biarlah dia diberikan pemulihan, biarlah dia dapat dikuatkan kembali ya Tuhan, sehingga dia bisa dapat beraktivitas lagi seperti sedia kala. Berdoa bagi Ibu Rafael, berdoa Tuhan bagi anaknya yang saat ini dapat menjadi patuh kepada orang tua, dapat bisa mendengar, bahkan boleh mengikuti petunjuk juga daripada orang tua. Kiranya Tuhan menolong dan anak-anak ini diberkati Tuhan, menjadi anak-anak yang selalu setia dan dengar-dengaran kepada orang tua. Berdoa bagi Bapak Dion ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa dalam waktu dekat ini dia rindu untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang baik sehingga dia bisa dapat melanjutkan aktivitasnya Tuhan untuk bisa digunakan di dalam hidup. Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Semoga melalui pekerjaan ini dia dapat bisa membiayai anak-anak yang sedang berkuliah dan bersekolah.
Tuhan di sorga, kami percaya selalu ya Tuhan, bahwa Tuhan yang akan memberkati semua kami. Bila melalui doa-doa yang kami naikkan ya Tuhan, kami akan selalu mengingat bahwa Tuhan yang akan memberikan kami damai sejahtera. Oleh karena Engkau telah mengalahkan dunia ya Tuhan. Walaupun kami bergumul dan menderita, tetapi ini akan memberikan kami sukacita dalam diri kami, bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Edi Mangin untuk ayat penguatan dan juga doa yang telah dilayangkan. Dan sampaikan salam kami Bapak Pendeta kepada seluruh umat di sana, dan semangat terus Bapak Pendeta dalam pelayanan bersama dengan keluarga. Baik, bagi pemirsa yang sudah menuliskan permohonan doa yang sudah masuk namun belum sempat kita bacakan, jangan khawatir karena sahabat Hope Channel Indonesia tetap akan mendoakan saudara semuanya.